Ciu, ketemu lagi dengan saya, Opaci, pria in the hall masa kini. Di video kali ini, Radio Film akan membahas film Bollywood yang diperankan oleh Sidharth Malhotra dan disutradarai oleh Vishnu Vardha. Seperti apa alur ceritanya? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk, cuy! Film ini diawali dengan adegan perang dan baku tembak yang melatar belakangi alur cerita film ini. Berkisah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Vikram Batra yang diperankan oleh Sidharth Malhotra. Vikram mempunyai saudara kembar bernama Vishal Batra. Vikram adalah anak yang pemberani. Dia berani melawan laki-laki yang 10 tahun lebih tua darinya. Terlihat dia berusaha untuk merebut kembali bolanya. Vikram sedari kecil mempunyai cita-cita untuk menjadi tentara. Setelah 23 tahun, akhirnya dia mampu untuk memenuhi cita-citanya menjadi seorang tentara. Seorang letnan yang gagah berani. Dia disambut oleh komandannya, Mayor Mukherjee, dan rekan-rekan militernya yang lain. Dalam penugasan pertamanya, dia ditempatkan di Kompi Delta yang bertugas untuk mengawasi teroris yang menyerang dan melumpuhkan militan yang aktif. 1 bulan telah berlalu. Vikram dikenal oleh banyak orang di Sopore, tempatnya bertugas, karena memiliki pribadi yang cepat bergaul. Namun, Kapten Sanjeev yang 6 bulan lebih awal bergabung dengan pasukan Delta Kompi daripada Vikram, tidak suka dengan cara Vikram dalam bergaul. Di pos pemeriksaan terjadi adegan baku tembak yang sangat sengit dan diduga adalah teroris. Kapten Sanjeev yang saat itu hampir tertembak, tapi untung saja langsung diselamatkan oleh Vikram. Teroris pun berhasil dilumpuhkan oleh Vikram. Namun, sikap komandannya menjadi makin sinis karena Vikram tidak mematuhi perintahnya. Komandannya tersadar kalau apa yang dilakukan Vikram semata-mata untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang tentara. Sikapnya berubah menjadi ramah dan berterima kasih kepada Vikram karena telah menyelamatkan dirinya dan resimennya. Saat beristirahat, dia mendapatkan surat dan hadiah dari kekasihnya Sadarni. Vikram mengenang kebersamaannya dengan Sadarni saat berkuliah di Universitas Punjab, dan mereka tergabung dalam jurusan yang sama. Vikram menyukai Sadarni terlebih dahulu karena parasnya yang sangat cantik. Namun, Sadarni masih acuh dan tidak menyadari keberadaan Vikram itu. Setelah sebulan Vikram berusaha, akhirnya dia menyadari keberadaan Vikram dan tersenyum kepadanya. Vikram meminta pendapat Mona yang merupakan teman kampus Vikram dan Sadarni. Mona pun menyarankan Vikram untuk mengajak Dimple, panggilan akrab Sadarni, untuk keluar bertemu dengan Dimple. Dan rencananya pun berhasil. Vikram dan Dimple pun saling berbincang. Vikram mengakui telah menyukainya. Dimple ingin membuka hati untuknya dan mengenalnya lebih jauh. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama seperti 2 orang yang sedang kasmaran. Vikram berniat untuk menikahi kekasihnya itu. Di hari Vikram mengantar Dimple pulang ke rumahnya, dia melamar Dimple dengan cara yang sederhana, tapi bisa membuat Dimple merasa tersanjung dan bahagia. Dengan senyum ceria, Dimple menerima lamaran Vikram. Namun, momen itu terlihat oleh ayah Dimple. Ayah Dimple mengajak Vikram berbincang dan terlihat tidak menyetujui hubungan anaknya itu. Vikram pun mencari cara agar mendapat restu dari sang calon mertua.
Dia berdiskusi dengan ayahnya untuk bergabung dengan armada dagang agar meningkatkan perekonomiannya. Di lain waktu, ayah Dimple ingin menjodohkan anaknya dengan orang lain. Namun, Dimple menentang dengan keras keputusan ayahnya dan mengancam hanya akan menikah dengan Vikram atau tidak menikah sama sekali. Di jembatan, Vikram berdebat dengan temannya tentang Vikram yang memutuskan untuk melepas cita-citanya menjadi tentara. Dia menyayangkan hal tersebut karena tahu seberapa besar cita-cita Vikram untuk menjadi abdi negara. Vikram pun mulai meragu dengan keputusannya. Dia mencoba untuk meyakinkan Dimple, tapi tidak mendapat jalan keluar yang baik dan hanya pasrah dengan keputusan Dimple. Adegan berlanjut di markas Sopore. Teroris yang berhasil ditangkap oleh Vikram bernama Ataullah adalah anak buah dari Haider. Ataullah adalah otak penyerangan di Prankote dan Wandama. Haider adalah teroris yang kejam. Dia tidak segan untuk menghabisi nyawa orang-orang yang mengkhianatinya. Dia memerintahkan bawahannya untuk menghabisi 13 tentara India sebagai balasan karena telah menawan anak buahnya Ataullah. Mayat orang-orang yang mengkhianatinya pun digantung dan dipertontonkan sebagai bentuk perlawanan terhadap tentara India. Dalam perjalanan bersama rekannya, mereka berbincang tentang anak dari rekannya tersebut. Tiba-tiba mereka diberhentikan oleh Pak Gafur yang merupakan warga asli Kashmir, daerah yang dilindungi oleh Vikram sebagai seorang abdi negara. Pak Gafur meminta Vikram untuk mengikutinya, namun rekannya berkata untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya. Tapi dengan sikap berani, Vikram tetap mengikutinya. Dia bertemu dengan Arslan, anak dari Pak Gafur. Dia bercerita bahwa dia tergabung dalam kelompok teroris yang diketuai oleh Haider. Namun ingin berhenti karena sadar iming-iming jihad yang dieluk-elukan oleh Haider semata hanya untuk uang saja. Dia juga takut karena Haider menyuruhnya untuk melintasi perbatasan sebagai bentuk latihannya. Vikram dan pasukan tentara yang lain menjalankan operasi diam-diam. Namun dalam perjalanan setelah operasi tersebut, granat dilemparkan ke udara tanda dimulainya baku tembak. Serangan mendadak dari teroris itu menewaskan rekan yang dekat dengan Vikram. Dalam proses pemakaman, dia merasa gagal sebagai rekan. Perasaan bercampur aduk karena merasa bersalah. Lalu dia pun berniat untuk menemui Arslan lagi sebagai informannya. Meskipun ayahnya menolak karena perasaan takut atas kejadian yang baru terjadi. Vikram berhasil untuk meyakinkan Arslan untuk memberitahu posisi Haider. Para pasukan menyiapkan rencana berdasarkan informasi yang dia terima dari Arslan dan tetap menjaga privasi Arslan dari para petinggi. Letnan Kolonel menunjuk Vikram sebagai ketua untuk memimpin operasi terhadap Haider. Operasi yang berlangsung di malam hari itu sangat menegangkan. Vikram yang saat itu memimpin operasi mulai mengabaikan lagi perintah dari atasannya dengan menerobos masuk. Adegan baku tembak dengan teroris pun tak terelakkan. Vikram yang merasa curiga dengan wanita yang bercadar dan ternyata adalah Haider yang menyamar. Merasa terkepung oleh tentara India, dia berkelahi dengan Vikram. Perkelahian ini pun dimenangkan oleh Vikram dengan menjatuhkan Haider ke lantai lalu menembaknya tepat di kepalanya. Dengan berhasilnya operasi itu, Vikram mendapatkan pujian dan berkesempatan untuk cuti.
Namun, itu bukanlah akhir dari perjalanan Vikram sebagai seorang tentara. Kematian Haider justru memicu perang yang lebih besar. Kubu Pakistan yang lebih bersiap untuk teror selanjutnya dan lebih menggebu untuk menguasai daerah Kashmir. Cuti yang diberikan kepada Vikram, dia manfaatkan untuk menemui Dimple, wanita yang ia cintai. Dimple mengajak Vikram untuk mengunjungi kuil. Dimple yang tidak sadar, ternyata sepanjang proses berdoa, Vikram memegang sari Dimple sebagai pertanda bahwa mereka berdua telah menikah. Dimple yang awalnya kaget pun tersenyum mendengar kata-kata manis dari Vikram. Mereka menghabiskan waktu bersama, layaknya pengantin baru, saling berjumpa, berbagi kisah, dan memadu kasih. Melihat berita di TV menumbuhkan semangat Vikram untuk kembali memenuhi panggilan jiwanya sebagai abdi negara. Perpisahannya dengan Dimple terasa berat, namun ia tetap ingin menjalankan kewajibannya. Dimple pun harus merelakan kepergian Vikram. Perbuatan keji dari para tentara Pakistan terhadap tentara India membuat setiap resimen dan batalion tentara India berada di pangkalan Gumri. Meskipun Vikram telah terlibat perang sebelumnya, perang kali ini akan lebih sulit. Vikram yang tergabung dalam 13 JAK RIF menumpahkan semangatnya untuk membela negara. Namun, serangan tiba-tiba di markas terjadi saat para tentara India belum bersiap untuk perang, menyebabkan luka-luka dan tewasnya sejumlah besar tentara India. Pak Jesse yang merupakan tentara yang disegani pun ikut tewas dalam serangan mendadak tersebut. Semua tentara berkabung atas kematiannya itu. Langkah selanjutnya adalah menyusun strategi dalam melakukan perlawanan terhadap kubu lawan. Sershan, sandi yang ditujukan untuk Vikram. Ia ditugaskan untuk merebut wilayah PT 1540 sebagai langkah awal agar mengurangi jatuhnya korban tentara India. Karena lokasi yang menguntungkan posisi musuh, dengan semangat mereka berencana untuk melakukan penyerangan di malam hari agar musuh tidak menyadari keberadaan Vikram dan timnya itu. Namun, radio menangkap sinyal percakapan Vikram dan pasukannya, sehingga membuat musuh menjadi awas dan siaga atas penyerangan tiba-tiba dari tentara India. Matahari terbit tanda dimulainya peperangan atas perebutan kekuasaan. Dengan semangat menggebu, tentara India mulai menyerang, menjatuhkan musuh satu persatu. Saat tim yang lain berusaha untuk menghalau musuh, Vikram menerjang markas musuh dengan berani. Menghadapi mereka secara langsung, berusaha melumpuhkan para musuh di hadapannya tanpa kenal takut. Akhirnya, usaha dan taktik yang mereka rencanakan membuahkan hasil dengan merebut kembali wilayah PT 1540. Karena keberhasilannya ini, Vikram mendapat tambahan 1 bintang. Ia membuktikan kesungguhannya kepada negara. Karena telah berhasil menyelesaikan tugas yang berbahaya, dia pun naik pangkat menjadi seorang kapten. Rekan-rekan dan atasannya pun bangga atas semangat juangnya itu. Ia pun sempat diwawancarai, sehingga keluarganya dan Dimple bisa melihat perjuangannya melalui TV. Saat proses pemakaman tentara Pakistan yang telah gugur, mereka dikuburkan dengan cara Islam sebagai bentuk rasa kemanusiaan. Film ini pun sampai di titik puncaknya ketika pihak India ingin merebut PT 4875 yang merupakan posisi akhir dari tentara musuh. Namun, tugas inilah yang paling sulit. Awalnya Letnan Kolonel menolak Vikram untuk ikut dalam misi ini. Namun, Vikram bersikeras untuk berjuang sampai akhir, dan keputusannya ini pun disetujui oleh atasannya itu.
जान लगा देगा लेकिन हटा के रहेगा दुश्मनों को अपनी। तो हो तैयार? Vikram memutuskan untuk berbicara dengan Dimple. Dimple merasa sangat terharu atas pengorbanan Vikram terhadap negaranya. Mengawali operasi yang sulit, Vikram mencoba untuk memberikan semangat kepada rekan-rekan setimnya. Pidato singkat itu menjadi kekuatan untuk tentara yang lain. Adegan di awal film yang merupakan penentu dari perjuangan tentara India. Vikram melakukan serangan terbuka terhadap tentara Pakistan, melemparkan granat ke arah markas musuh. Adegan baku tembak yang tak terelakkan pun terjadi. Menggagalkan tembakan ke arah bunker musuh karena keberadaan seorang sniper. Sniper juga menargetkan senjatanya ke arah Vikram dan mencederai perut kanannya. Tanpa mengurangi semangatnya, ia tetap maju dan berjuang dengan tenaga yang tersisa. Vikram pun jatuh ke tanah saat dilayangkan tembakan di dadanya. Meskipun harus berkorban, ia bisa melihat bendera India yang dikibarkan pertanda kemenangan. Di akhir film, kesedihan menyelimuti kampung halaman Vikram atas pengorbanan nyawa yang ia lakukan untuk negaranya. Semua keluarga dan rekan sesama tentara ikut hanyut dalam haru. Dimple yang terlihat terkejut pun tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Penghormatan terakhirnya mengakhiri cerita Vikram Batra, seorang tentara yang berjuang untuk kemerdekaan negaranya. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.